Sebagai orang tua, memiliki peran terutama di dalam pembelajaran anak-anaknya. Apalagi sekarang yang dialami oleh orang tua, memiliki peran yang sangat-sangat penting terhadap pembelajaran jarak jauh yang sedang dialami oleh anak-anaknya. Menurut Winningsi, terdapat 4 peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh, yaitu orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah. Maksud dari guru tersebut, di mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator, di mana orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Peran orang tua yang ketiga, yaitu orang tua sebagai motivator. Orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar, serta memperoleh prestasi yang baik. Yang keempat, orang tua sebagai pengaruh atau direktor. Peran orang tua bukan hanya membantu pembelajaran daring anak melalui fisik, atau menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga psikis, atau memberikan motivasi dan semangat. Selanjutnya tentang penyediaan fasilitas pembelajaran daring. Selama pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar secara daring menjadi pilihan agar sekolah tidak menjadi klaster dalam penularan virus tersebut. Dalam pembelajaran daring, orang tua merupakan rekan kerja guru dalam mengajar anaknya agar bisa mencapai tujuan belajar. Selain itu, orang tua juga berperan dalam membantu para guru untuk mengoptimalkan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dalam hal kegiatan belajar mengajar, orang tua berperan sebagai fasilitator, yang dimana orang tua menyediakan berbagai fasilitas, seperti buku ajar yang dibutuhkan peserta didik, alat tulis, media pembelajaran, termasuk bagaimana menentukan berbagai jalan untuk mendapatkan fasilitas tertentu dalam menunjang program pembelajaran. Adapun bentuk dukungan lain yang tidak kalah penting, yaitu berkenaan dengan ruang belajar yang nyaman, tentunya yang jauh dari keributan. Ada koneksi data ataupun wifi. Dan yang terakhir yaitu alat pendukung belajar seperti gadget ataupun laptop, yang dimana selama pembelajaran daring guru lebih banyak menggunakan aplikasi virtual meeting, sehingga membutuhkan gadget ataupun laptop sebagai sarananya. Kita akan membahas pemenuhan nutrisi anak di masa pandemi. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan untuk menghindarkan anak-anak dari infeksi virus corona selama pandemi COVID-19? Berikut ini adalah daftar nutrisi yang dianjurkan selalu ada pada menu makanan anak. Untuk yang pertama, ya Bunda, dapat memenuhi ini karena sangat sederhana dan didapatkan dari makanan-makanan yang gampang ditemui. Yang pertama adalah protein. Mengapa protein? Karena protein adalah makronutrien yang berperan untuk membentuk otot dan berbagai jaringan tubuh, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Protein bisa didapatkan melalui kacang-kacangan, daging, telur, sayur, salmon, nasi, dan susu. Itu bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan berikut. Dan masih banyak sumber lainnya yang bisa ayah dan ibu lihat. Yang kedua, nutrisi yang perlu ayah dan ibu penuhi dalam makanan anak selama mengikuti pembelajaran daring di rumah adalah nutrisi yang mengandung asupan lemak omega 3. Mengapa omega 3? Karena untuk meningkatkan kecerdasan dan fokus dan memperkuat sistem kekebalan tubuh anak. Sistem kekebalan tubuh anak sangat penting di masa COVID-19. Sumber omega 3 bisa didapatkan dari ikan-ikanan seperti ikan teri, salmon, sarden, kacang-kacangan seperti kacang almond, dan biji-bijian. Omega 3 ini harus diusahakan untuk terpenuhi ya ayah ibu. Poin ketiga yang harus diberikan untuk makanan anak selama mengikuti pembelajaran daring adalah pemenuhan nutrisi vitamin D. Vitamin D ini sangat dibutuhkan karena dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan selama pembelajaran daring.
Vitamin D ini bisa didapatkan langsung dari paparan sinar matahari dan dapat dibantu oleh makanan-makanan sehat lainnya, juga vitamin yang mengandung vitamin D. Selanjutnya, vitamin D ini sangat dibutuhkan karena dapat menangkal virus corona. Yang keempat adalah makanan yang diperlukan oleh anak adalah kalsium. Kalsium sangatlah penting bagi tulang anak. Walaupun di rumah saja, pastikan anak tetap bergerak aktif dan memproduksi vitamin D selama COVID-19 karena berdampak bagi tubuhnya. Kalsium bisa didapatkan melalui susu, kacang-kacangan, keju, butter, margarin, dan lainnya. Bisa dilihat seperti gambar yang saya paparkan. Banyak pilihan yang kaya antioksidan, yaitu baik untuk daya tahan tubuh. Usahakan ayah dan ibu tetap memenuhi semua nutrisi ini ya, walaupun dengan makanan yang sederhana. Berikut tips untuk melakukan dan mencukupi nutrisi. Yang pertama, menjadi contoh untuk makan makanan sehat. Yang kedua, menyajikan makanan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah memberikannya makanan sehat setiap hari. Pembelajaran daring dapat mengakibatkan kejenuhan belajar pada peserta didik. Kejenuhan belajar ini sangat berdampak bagi peserta didik untuk keberlangsungan pendidikannya. Perilaku yang ditunjukkan seseorang yang mengalami kejenuhan ialah mudah cepat marah, mudah terluka, dan mudah frustasi. Kejenuhan belajar dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi dan daya serap dari intisari materi yang diberikan. Hal yang dapat diberikan orang tua yaitu menyediakan waktu berkumpul bersama keluarga, lalu mengajak anak bercocok tanam. Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan oleh Journal of Psychological Anthropology menemukan bahwa berinteraksi dengan tanaman dapat mengurangi stres secara psikologis dan fisiologis. Lalu menyediakan waktu bermain game